Jadi emas yang kekuningan. Sri Nityananda agak berbeda. Reddish. Emas yang kemerahan kalau Sri Nityananda. The way these are strung, I can't take one off without Jadi bunganya cukup keras dan tinggal lampu ditusuk di tengah bunganya, jadi tidak bisa Guru melepaskan bunganya tanpa memutus halangan. Jadi ini cempaka yang sesungguhnya, dan wanginya juga sangat bagus, sangat wangi. So remember that when you see this color of it. Jadi kalau kita melihat bunga ini, itulah yang kita ingat bahwa ini warna Sri Chaitanya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Kristian. Devim Saraswatim Vyasam. Nasta Prayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavat Yuttama Shloke Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Krishna Pristaya Srimati Bhakti Vedanta Swamini Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavani Everybody. Just checking if you know it. Gimana nunggu apa kita masih ingat sambungannya? If you know the meaning, even if you know it. Jadi kalau kita tahu artinya, lebih mudah lagi kita bisa ingat Sanskritnya. So, thank you very much. Terima kasih banyak. The main reason we're here is because we have this book. Jadi alasan utama kita berkumpul di sini adalah karena ada buku yang baru. Yay. Kind of volume 12. Ini adalah skala 10 jilid 12. Jadi skala 10 itu sangat panjang, besar. Ini adalah wajah Sri Krishna yang tersenyum. Prabhupada gave it to us. Dan ini yang pertama Srila Prabhupada berikan kepada kita berupa buku Krishna, Perbedaan Tuhan Yang Maha Esa. Normally you're supposed to realize the first 9 cantos before you can read them. Biasanya kita harus menginsafi dulu skala 1 sampai 9 sebelum kita membaca skala 10 ini. Prabhupada put all the, because he was fully realized, he put all those realizations into the narrative of the Krishna book, along with all the leelas. Dan karena Srila Prabhupada sendiri sudah insyaf akan dirinya sepenuhnya, beliau memasukkan segala keinsyafan itu di dalam narasinya, di dalam penjelasan beliau dari skala 10 ini berupa buku Krishna. So please read it. Jadi mohon membaca buku Krishna itu. So someone said I should
Krishna.com. Jadi Guru Maharaj diminta untuk menyampaikan Krishna Katha. We should always be speaking Krishna. Kita semua semestinya selalu yang dibicarakan adalah Krishna Katha. But we usually Tapi biasanya kita punya topik-topik lain. Sepak bola kata, MBA kata, Facebook kata. That won't help anybody. Itu tidak akan menolong siapapun. Of course, when they straight to people, even if they say something bad about our Krishna, it's very good. Bagi orang-orang yang kurang waras, walaupun mereka mengatakan sesuatu yang buruk tentang Hare Krishna, itu pun adalah baik karena mereka mengatakan Hare Krishna. They realize that, so they quit saying Hare Krishna. Tetapi karena mereka menyadari kemudian hal itu, mereka berhenti mengatakan Hare Krishna, mereka sebutnya Sampradaya. But when they say Sampradaya, nobody knows what that is. Tetapi ketika menyebut Sampradaya, orang-orang tidak tahu yang dimaksud Sampradaya itu apa. It died out like all the demons who try to fight Krishna. Sehingga akhirnya lama-kelamaan meredup, seperti halnya para raksasa yang berusaha melawan Sri Krishna akhirnya mati. In the 10th canto, what to speak of all the other demons that Vishnu incarnations fought, but Krishna fought. Putana, Trinavarta, Sakadasura, Agasura, Bakasura, Devasura, right? Kalambasura, on, Keshi. Ya, jadi di dalam skala 10 diuraikan tentang berbagai raksasa yang telah dibunuh oleh Sri Krishna, di luar dari raksasa-raksasa lain yang beliau bunuh saat belum muncul sebagai Sri Vishnu dan munculan beliau yang lain. Saat sebagai Sri Krishna beliau membunuh banyak sekali raksasa, Putana, Trinavarta, Sakatasura, Keshi. Ada yang ingat lagi nama-nama raksasa yang dibunuh Sri Krishna? Ya, silakan gantian angkat tangan yang mau jawab. Anyway, those are only the main ones. Itu hanya yang There are many others. itu hanya yang utama-utama saja, raksasa utama. Tapi sebenarnya banyak yang lain. Dan yang lain sampai tidak dituliskan di dalam buku. And then when he left Vrindavan, Tapi begitu Sri Krishna meninggalkan Vrindavan, tidak ada lagi raksasa yang dapat. but no one ever could defeat Krishna. Tapi tak seorang pun mampu mengalahkan Sri Krishna. Right? Bukankah demikian? So why do we think some small time bowing Hindus could defeat Krishna? Jadi jika tidak ada yang bisa mengalahkan Sri Krishna, kenapa kita berpikir ada beberapa orang di sini yang bisa mengalahkan Krishna? Jadi mereka hanya orang-orang yang kurang pengetahuan, sehingga perlu mendapat pendidikan. That's why Lord Chaitanya, he didn't kill anyone because he had to kill everything. Itulah mengapa Chaitanya Mahaprabhu beliau muncul tidak untuk bunuh siapapun. Beliau tidak membunuh siapapun. Beliau karena kalau harus beliau lakukan, semuanya harus beliau habisi. So that what's needed is the holy name of Roshini, the great medicine, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Yang dibutuhkan adalah obat yang paling utama, Bhagavashati, yaitu Mahamantra Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. So the gopis, they made many prayers. Di para gopi sudah memanjatkan berbagai doa-doa pujian. Some are very famous, like this one. Beberapa sangat masyhur doa-doa dari para gopi itu seperti yang berikut ini. Tavakatamritam, Tavakatamritam Tapta Jivanam. Tapta Jivanam. That means this nectar, this kata of Krishna,
Jadi yang artinya adalah nektar dari Krishna Katha ini. Tapta jivanam. Tapta means like fire. Burning. Burning up in a Jadi fire of eternal life. Tapta jivanam, bagaikan api yang membakar kehidupan material. Kavivir editam. Kawin hitam, Kalma shapaham. kalma syabaham. You might know that word, right? Kavivi means a great thinker. Kawin artinya para cendekiawan agung, Describe. menguraikan. Kalma shapaham. Kalma syabaham, Drives away sinful reaction. menghilangkan reaksi kegiatan berdosa. Lord Brahma, he studied the Vedas 3 times. Dewa Brahma, beliau mempelajari sastra Veda itu 3 kali. Like I saw in Bahasa, they have 3 little books. Karma Veda, this Veda, that Veda. Vedas are unlimited. Veda itu All knowledge. Veda itu bukan buku yang kecil. Gumara sempat melihat diterbitkan di sini di Indonesia bukunya kecil-kecil And most dari of it now bagian-bagian is satu not Veda. available. Tapi Veda itu sesungguhnya tidak terbatas. Sesungguhnya segala pengetahuan itu tercantum di dalam Veda, tetapi sudah begitu banyak yang hilang. But Lord Brahma's conclusion was, Tetapi kesimpulan Dewa Brahma adalah Iti soda sukam nam nam, Idi soda sakam nam nam Kali kalma shanapana, kali kalma senasana. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Rama, Hare Hare Hare. Hare. That the best and only means to drive away the bad effects of Kali Yuga is these 16 words. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Beliau Same menyatakan word. Beliau menyatakan bahwa satu-satunya cara dan cara yang terbaik untuk menangkal pengaruh buruk zaman Kali Yuga adalah 16 kata di dalam mantra ini, yaitu Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shravana Mangalam, Srimad-Atatam. Shravana Mangalam, Srimad-Atatam. And we're done. Shravana Mangalam. Spiritual benefit when heard. Jadi memberikan manfaat spiritual saat didengarkan. Shinvata Swapata Krishna. Punya Shravana Kirtana. Vidyandaksto Yabhidam. Vedanoti Sudhisitam. You know that. Siapa yang tahu sloka yang itu, hafal sloka yang itu? Srinwatam. At least he knows the Sanskrit. 他说这个男孩子知道所有的梵文词汇特别好。 Ada yang tahu artinya sloka yang tadi? Srinwatam Swapata Krishna. Translation. Ada yang ingat apa artinya, terjemahannya? One of the most famous verses of these 那这个是一个 Paling tidak di ISKCON itu salah satu sloka paling terkenal, paling masyhur. Most of chapter 2 of the Bhagavatam. 但是在有一个圣母比较晚的 Sebagian besar dari skanda 2 dari Srimad I mean, Bhagavatam. no, Srinvata, Shravana, Shrinwa itu juga dari kata Shravana. Srinvata Swa, Kata Krishna. 他可以说 Swa kata You Krishna. know that, right? Srinvata Swa, Kata Krishna. Punya Shravana Kirtan. Punya, you know, Punya, tahu Bahasa 不 word. 让这个梵文懂吗？ Bahasa word. different meaning. What does it mean? Punya in bahasa Indonesia means own. What owns? In Sanskrit it means benefit, you know, you 啊，是在那 do 个 good, 是 give 主要的 charity, 意思呢，就 you 是 give 益 some 处、利益。 reputation or whatever you want. Dalam bahasa Sanskrit, punya itu berarti manfaat, sesuatu yang bermanfaat, seperti dana punya saat kita mau berbuat sesuatu yang saleh, You give punya.
Here they worship the ancestors. Jadi saat kita melakukan sesuatu yang baik, kita All these saling, offerings every day. You get some 所以 benefit. 我们 jadi 为 kita 什么 akan 要做这 mendapatkan 个供奉 benefit 呢？ dan 供奉是 mendapat 为了 manfaat. 做这些祷 Jadi 告。 kenapa kita lihat orang-orang melakukan persembahan setiap hari di mana-mana untuk leluhur dan sebagainya? Karena ada benefit, ada suatu manfaat. Simply by you get benefit simply by hearing Krishna Katha. Jadi hanya dengan kita mendengar saja Krishna Katha ini kita mendapatkan manfaat. Shingata Sakata Punya Shangati. Red Yandak Stone. Nadigani. Red means what? Rid artinya apa? Rida. Reda artinya apa? Lahir Nishina. Ridaya Nishina. Bahir Nrsinga, Redaye Nrsinga. Reda di sini artinya apa? Huh? Hati. The heart. Hati. Yeah. Different. Yeah. Japanese take the mind and the heart Yeah. entangled. Here we 在 translate 不同的 into 语言当 hati, 中 which 翻译的 actually means 稍微 another 不同 thing. 的这些范围。 I don't know how you translate it. In Sanskrit, there are different words. 但是在梵文当中，它的含义又 Jadi dalam hati, kalau heart itu sebenarnya jantung artinya. So now, like in Japan, instead of saying that kokoro, which we used to translate, publicly they use hato. Japanese pronunciation of heart. That Jadi means your innermost, valuable. di Jepang seperti yang di sini terjemahannya itu berbeda, tidak berarti jantung. Tetapi sekarang akhirnya mereka tidak menggunakan lagi kata kokoro seperti halnya kita menggunakan kata hati. Digunakan kata ado, yaitu versi Jepangnya untuk heart. Jadi langsung saja di English kan. It's not in the heart. Jadi ada suatu ikatan, ada suatu simpul di dalam hati. You know it's not. Ya, jadi kalau tali itu diikat berupa sebuah simpul yang mengikat kuat itu, ada suatu simpul seperti itu di dalam This hati. way you can open the knot. Jadi dengan cara tadi, cara kita untuk bisa melepaskan simpul ikatan tadi di dalam hati. Like if you have a hose and it gets a knot, then the water won't flow. Seperti hanya jika kita punya selang dan dia menjadi tersangkut menjadi sebuah simpul seperti itu, menjadikan airnya tidak bisa mengalir, harus dibuka. The famous story, and I don't know if it's a true story or not, but in English history, Jadi ada suatu kisah yang terkenal di Inggris, entah ini benaran terjadi atau tidak. it's in other cultures. Anyway, there was no king or something. Jadi suatu saat tidak ada seorang pemimpin atau tidak ada seorang raja. No new king. So there was a big knot. It's a beautiful knot. Ya, jadi ketika tidak ada seorang raja, nah saat itu ada sebuah simpul yang besar. And so many people, princes, and tried to open that knot because they said whoever opens that knot will be the next king. Dikatakan bahwa siapapun yang bisa membuka simpul yang besar yang kuat tadi, dialah yang akan terpilih menjadi raja. Dan begitu banyak pangeran yang mencoba, No one could do it. It's too old and hard. tapi tidak ada yang berhasil. Jadi ikatan atau simpul ini sudah terlalu tua, terlalu lama seperti itu, terikat kuat. So this Arthur came along. Lalu Arthur datang mengambil pedang dan memotongnya Open. dan menjadikan terbuka He became a famous king. dan menjadi Raja Arthur yang terkenal. So like that, the knot in the heart, we can't untie it. It starts out with lust and then it keeps getting. Jadi suatu simpul yang sangat kuat dalam hati ini tidak ada yang bisa membukanya. Ini dimulai dari nafsu dan kemudian bertumpuk dengan hal-hal lain. The Bhagavatam also mentions the sword of knowledge. Di dalam Srimad Bhagavatam juga ada disebutkan tentang pedang pengetahuan. Prabhupada said that sword is Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Prabhupada menyatakan bahwa pedangnya adalah Muhammad Hare Krishna. Don't waste your time trying to untie it. Let Krishna take it. Jadi tidak perlu menyia-nyiakan waktu berusaha membuka simpul itu. Like some people literally have surgery. Jadi terkadang di dalam badan ada juga bagian-bagian saluran yang seperti terikat seperti itu sampai harus dioperasi. Maybe untouched toes. They don't know these. Then it becomes very good. Suited. Jadi kemudian akan menjadi hasilnya bahwa akan menjadi sangat baik, sulit sama. Jadi Prabhu yang sudah hafal slokanya pelajari dan kasih kelas tentang sloka ini. So Shravana Mangalam is auspicious hearing. Shravana Mangalam artinya mendengar dengan dipenuhi kemujuran. Srimad Bhagavatam, Srimad Bhagavatam filled with spiritual power when broadcast all over the world. dipenuhi dengan kekuatan spiritual saat disebarluaskan ke seluruh dunia. Jadi broadcast disebarluaskan, disiarkan, yaitu berupa buku-buku kitab suci ini, Harinam. Chant and spread in the material world. Jadi ucapkanlah dan sebarluaskanlah di dunia material. Ye Buddha Janaha. Ye Buddha Janaha. These are the most beneficent persons. Jadi yang melakukan ini adalah orang-orang yang paling murah hati, paling berkarunia. When Lord Chaitanya was first in Jagannath Puri, the king, he was a great devotee, but he was a king. Jadi ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu awal-awal di Jagannath Puri, jadi Raja Jagannath Puri, beliau adalah seorang penyembah yang agung, tapi beliau seorang raja. And Lord Chaitanya was strictly following the smart Brahmin sannyasi. Dan sedangkan Sri Chaitanya mengikuti dengan ketat aturan-aturan sannyasi yang smarta. So he wouldn't meet the king. Sehingga beliau tidak mau menemui sang raja. The king was just. Dan sang raja begitu murung. He said if he can't meet the devotees, he was crying, telling them if I can't meet them, I'm just going to give up being. And he was a good king. So I'm going to give it up and just leave me a yogi. Dan sang raja menyampaikan kepada para penyembah, beliau adalah raja yang agung dan memerintah dengan sangat baik. Tetapi beliau mengatakan kepada para penyembah, jika saya tidak bisa bertemu Sri Chaitanya, saya akan meninggalkan kerajaan ini, tidak lagi menjadi seorang raja dan pergi menjadi seorang yogi. Sarvabhauma, everybody they were begging and please, never meet king. He said, if you ask me again, I'm leaving. Jadi begitu banyak penyembah yang memohon kepada Sri Chaitanya, Sri Nanda Prabhu memohon, Sarvabhauma Bhattacharya dan yang lain mohon berkenan menemui sang raja. Dia adalah penyembah yang sangat baik, dan Sri Chaitanya terus mengatakan tidak, saya tidak mau bertemu sang raja. Jika Anda meminta lagi, saya yang akan pergi. So Nityananda thought of it. Kemudian Nityananda menemukan suatu cara siasat. Beliau cukup lihai. So he told the king, the Rathayatra, halfway through the Rathayatra, Jadi Sri Nityananda menyampaikan kepada sang raja, jadi saat Rathayatra, setengah perjalanan Rathayatra itu nanti kereta akan terhenti. Chaitanya is tired from dancing, so he takes rest in the garden. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu sudah kemudian lelah dari menari sepanjang Rathayatra itu, dan beliau kemudian akan beristirahat di sebuah taman. So you take off your king dress up like Brahma. Jadi sang raja kemudian diberitahu agar menanggalkan semua pakaian kebesarannya, pakaian sang raja, dan kenakan pakaian seperti penyembah biasa, seperti penyembah di Bali. Dan datangi Sri Chaitanya dan pijaklah kaki para beliau.
and recite this verse called Gopi Gita, it's one chapter. Dan kemudian saat memijak kaki Sucitanya, lantunkanlah shloka tadi dari Srimad Bhagavatam yang disebut yang dikenal sebagai Gopi Gita yang tadi sudah dibacakan. Jadi dari skala 10 bab 21. Gopi songs glorifying Krishna. Jadi ini adalah lagu-lagu para gopi yang mengagungkan Sri Krishna. So Lord Chaitanya was apparently taking rest, but it's yoga nidra. Not really sleeping. Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu beliau nampaknya sedang beristirahat, tapi beliau sedang yoga nidra, tidak tidur seperti halnya kita. So the king was reciting these slokas. Jadi sang raja melantunkan sloka-sloka ini. And when he recited this sloka, Dan ketika sang raja melantunkan satu sloka ini, jadi ketika sang raja mulai melantunkan sloka tadi, Sucitanya mendengar sloka ini, langsung beliau terbangun melompat. and acting like he didn't know this was the king, picked him up, dancing all over. Dan Sucitanya bertindak seolah tidak tahu bahwa ini adalah sang raja. Beliau mengangkat sang raja dan menari dengan membawa sang raja. Said, you are Gaurida, you are Gaurida, you are Gaurida, you are the most beneficent. Go on chanting, go on chanting, go on chanting. Sucitanya Mahaprabhu terus berseru, "Kaulah Gaurida ini, kaulah Gaurida ini, kaulah yang paling murah hati, yang paling berkarunia ini. Teruskanlah ucapkan, teruskanlah ucapkan." So that way the king got the darshan. Jadi dengan cara demikianlah sang raja memperoleh darshan. And Lord Chaitanya never acted like he knew. He didn't see it. Dan Sucitanya bertindak seolah beliau tidak mengenal bahwa itu adalah sang raja, dan sesudahnya pun beliau tidak ada mengatakan, "Oh, Anda telah menipu saya," seperti itu, tidak ada. Because before that, a few things happened. Karena sebelum kejadian itu ada beberapa hal yang terjadi. When he saw the king sweeping in front of the Rath Yatra, Ketika beliau melihat sang raja menyapu di depan kereta Ratha Yatra, he liked that. beliau menyukai hal itu. Something else. So, oh yeah, in the parade, in the kirtan, Lord Chaitanya fell over the instrument. Dan di dalam parade Ratha Yatra itu, di dalam kirtan, Sucitanya Mahaprabhu jatuh tak sadarkan diri karena kebahagiaan rohani. The king picked him up. So, anyway, he had become favorable. He saw the king was so humble. Jadi pada saat itu sang raja mengangkat Sucitanya. Jadi Sucitanya melihat bagaimana begitu rendah hati sang raja. But he couldn't officially meet him because then, as a smart sannyasi, he criticized. Tetapi Sucitanya tidak bisa bertemu secara resmi dengan sang raja karena sebagai sannyasi semata, maka